Ada tukang sembako di kampung yang dulunya hidup pas-pasan, tapi tiba-tiba dalam waktu 3 bulan dia punya ruko gede, mobil baru, dan sembakonya nggak pernah habis meskipun nggak kelihatan ada yang beli. Katanya dia cuma sedekah tiap malam Jumat, tapi nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia sedekahin. Namanya Pak Rudi, usia 50-an, dulu dia tukang sembako kecil di gang sempit. Warungnya sederhana banget, yang beli cuma tetangga sekitar. Kadang sampai tutup pun cuma dapat 50.000. Tapi semua berubah setelah anak semata wayangnya meninggal karena demam berdarah. Sejak itu, Pak Rudi berubah. Nggak pernah ke masjid, jarang ngomong, dan tiap malam Jumat dia selalu keluar rumah jam 2 pagi, selalu sendirian. Orang-orang awalnya mikir dia masih sedih karena kehilangan anak, tapi cuma butuh waktu 3 bulan. Warung kecilnya tiba-tiba pindah ke ruko baru. Isi raknya lengkap, dari beras, minyak, sampai mie instan yang gak pernah kosong. Padahal gak ada satupun warga yang pernah lihat dia kulakan ke pasar. Damn, nih, gak ada pembeli yang kelihatan. Tapi besoknya barang-barangnya selalu berkurang. Ada yang bilang dia jual online, tapi pas dicek gak ada jejak digital sama sekali. Lalu mulai muncul kejadian ganjil. Waktu Pak Rudi nyapu depan ruko, ada seorang anak kecil yang lewat, terus tiba-tiba pingsan. Katanya dia lihat ada sosok bayangan besar di balik kaca toko. Matanya merah dan mukanya mirip anak kecil yang udah meninggal. Ada juga kurir yang nganter galon. Katanya nggak berani masuk. Dia bilang, saya dengar suara anak kecil ketawa dari dalam rak sembako, Pak. Tapi warungnya kosong. Dan puncaknya, waktu malam Jumat Kliwon, ada pemuda kampung yang mabuk iseng nyoba buka pintu ruko Pak Rudi pas dia lagi pergi. Begitu pintu kebuka, dia langsung jatuh ke lantai, kejang, dan muntah darah. Dia cuma sempat bilang satu kalimat sebelum pingsan. Ada bayi di pojokan. Dia minta tolong. Kakinya dibakar. Besok paginya pemuda itu hilang ingatan total. Sejak saat itu, warga mulai percaya kalau Pak Rudi ngelakuin pesugihan. Tapi bukan pesugihan biasa. Ini pesugihan tumbal anak. Konon, jiwa anaknya sendiri yang dia serahkan untuk dapat kekayaan tak terbatas. Waktu ditanya, dia cuma senyum, terus bilang, yang penting warung saya nggak pernah sepi, meskipun yang beli bukan manusia. Sekarang ruko Pak Rudi makin besar, tapi setiap malam Jumat, lampu tokonya cuma nyala satu. Dan dari kejauhan, kadang ada suara anak kecil nyanyi lagu Nina Bobo, tapi nadanya sumbang dan seram. Hati-hati kalau lu lewat depan ruko sembako tengah malam, karena kidanya bukan Pak Rudi, tapi anaknya yang seharusnya udah dikubur. Kalau lu pernah dengar kisah serupa di kampung lu, tulis di kolom komentar. Like kalau merinding dan follow kalau lu kuat buat dengar kisah nyata lainnya.